Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi teman-teman menonton segmen analisa pagi, segmen di mana saya akan membahas untuk update pergerakan dari market Bitcoin. Hari ini teman-teman tanggal 25 November dan kita akan lihat pergerakan dari Bitcoin seperti apa, dan juga kita akan mulai dulu dari news ya yang mungkin cukup bisa menggambarkan bagaimana kondisi market saat ini. Jadi teman-teman, dari kalender ekonomi sendiri, itu hari ini hari Jumat yang nggak terlalu banyak event, dan di Amerika masih dalam kondisi Thanksgiving. Teman-teman hati-hati, hari ini Black Friday. Black Friday ya. Jadi Jumat yang gelap bisa dibilang, Jumat hitam, Jumat yang gelap, di mana banyak sekali promo-promo yang akan ada di pasar retail, terutama penjualan barang-barang retail ya, seperti pakaian, itu makanan. Jadi di supermarket, di mall-mall di Amerika sana itu lagi banyak diskon saat ini teman-teman. So korelasinya terhadap market adalah hati-hati, karena bisa jadi ada orang yang melakukan aksi taking profit dari trading di kripto kah atau di forex kah. Jadi mereka taking profit buat apa? Buat belanja. Makanya teman-teman harus berhati-hati dalam kondisi Thanksgiving kali ini. Oke, meskipun begitu kita harus tetap melihat juga kedepannya seperti apa kondisi dari pergerakan market. Oke, karena hari ini hari Jumat, besok Sabtu, Minggu nggak akan terlalu banyak event, which is ini merupakan long weekend ya buat market Amerika. Tentunya dia libur panjang 4 hari berturut-turut, dan efektif baru akan buka lagi di hari Senin nanti. So hari Senin, menjelang hari Senin kemungkinan bakalan baru ada perubahan terhadap market. Pergerakan yang lebih signifikan baru mungkin akan muncul di minggu malam. Ya sampai hari Senin lah kira-kira, karena memang mereka lagi liburan, nggak mungkin mereka terlalu banyak aktivitas di market. Terus dari event-event yang lain, ini ada leading Cardano Stablecoin Project shutdown teman-teman. Jadi shutdown lagi ya. Jadi Cardano sedang prepare untuk stablecoinnya, dan kebetulan memang masih dalam kondisi percobaan, masih dalam kondisi development ya. Bisa jadi terjadi error sebelum mereka launch, bener-bener launch. Mereka make sure semuanya sudah perfect, dan sekarang lagi tahap uji coba. Shutdown pun menjadi sesuatu yang wajar buat stablecoin dari Cardano. Event yang lain, news yang lain, mungkin MetaMask will start collecting user IP address. Jadi teman-teman yang pakai wallet MetaMask itu akan mulai mengambil IP. Jadi IP tahu ya teman-teman, mungkin yang pakai Android itu kan ada IP tuh di smartphone kalian. Nah, itu dicatat sama MetaMask. Jadi ini membuat Anonymous itu tidak bisa 100% anonymous, karena IP-nya udah ketahuan. Kalau ada Wheels mungkin ya sepertinya sih Wheels nggak pakai MetaMask sih, tapi let's say lah teman-teman ada pegang koin apa, itu akan gampang kedeteksi siapa yang punya IP tersebut, karena kan IP juga bisa dilacak tuh, siapa nama kalian dari negara apa, itu semuanya bisa kelihatan dari IP kalau IP-nya didapatkan. Nah ini sebenarnya kabar buruk buat decentralized, dan semuanya diminta menjadi centralized secara tidak langsung. Artinya semuanya bisa diawasi oleh otoritas tertentu. Jadi ini salah satu kabar yang kurang begitu bagus buat decentralized. Artinya ya mungkin gak akan terlalu berpengaruh sama market Bitcoin secara keseluruhan. Tapi kalau ini diikuti mungkin oleh Trust Wallet dan juga wallet-wallet yang lain, ini juga bisa menjadi bad news sih untuk decentralized yang pengennya nggak ketahuan identitasnya siapa, atau lebih sulit lah buat dilacak siapa punya identitas ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu Bitcoin seperti apa? Nah, kita akan mulai dulu dari pembahasan Bitcoin. Teman-teman, kita bakalan running untuk close time frame weekly yang sangat misterius ini. Sementara sih kita on progress membuat spinning top. Ya, progresnya masih spinning top setelah kemarin kita bentuk satu doji ya, which is ini merupakan sebuah tanda yang bagus kalau Bitcoin closing dengan satu spinning top hijau. Ya, semoga aja yang terbaik buat Bitcoin. Mungkin dia bisa closing sedikit di atas, entah itu di 17.000 kah, sebelum closing time frame weekly ke depan. Ini merupakan positif ya, tanda yang positif buat Bitcoin. Seperti yang kita sudah pernah bahas juga, dari RSI sendiri teman-teman, make sure ini adalah
hati-hati ya, make sure ini adalah sebuah bullish divergence. Ingat ya, bullish divergence adalah tanda awal pembalikan arah. Selain itu juga dia berada dengan pola reversal pattern, atau di sini kelihatan bullish, falling wedge. Ditambah kalau candlesticknya mengkonfirmasi adanya bullish juga, itu juga harus teman-teman berhati-hati ya. Jadi teman-teman bisa cek kok di Google itu aja candlestick reversal misalkan, nanti teman-teman akan dapat bentuk-bentukannya kayak di sini. Nah, jadi bentuk yang kita alami saat ini itu kurang lebih mirip kayak ini ya, abundance baby. Jadi abundance baby, satu candle merah di sini, kemudian diikuti dengan satu doji, kemudian kita hanya butuh satu konfirmasi candle hijau saja. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka ini sudah mirip seperti abundance baby tersebut. Ini adalah salah satu candle reversal. Kalau kita lihat dari reversal pattern yang terbentuk dari chart. Jadi sudah cukup banyak konfirmasinya, dari RSI mengkonfirmasi, dari pola mengkonfirmasi, dan satu lagi mungkin dari candlestick juga bisa jadi mengkonfirmasi. Dan belakangan teman-teman ada satu keunikan ya, jadi nggak terlalu banyak news soal FBF, soal FTX itu udah mulai kabur kalau kita lihat dari segi market. Jadi memang berangsur-angsur event tersebut atau news tersebut berusaha ditenggelamkan supaya orang nggak fear lagi. Jadi ini bisa menjadi satu indikasi juga kalau market berpotensi ya buat reversal dalam jangka waktu dekat. Mungkin itu menyambut yang namanya window dressing dari Amerika. Ya, tentunya Bitcoin nggak ada window dressing, hanya saja karena masih ada korelasi antara market Bitcoin dan juga saham Amerika, ini mungkin saja bisa menjadi satu indikasi juga. Nah, itu dari time frame weekly, kita tunggu nanti hari Senin tanggal 7 seperti apa closingnya. Terus dari time frame daily sendiri, kondisinya Bitcoin hari ini so far nggak terlalu bagus karena kita lagi running membuat spinning top, cenderung kayak hammer ya. Ini juga hati-hati karena ada rejection ternyata ketika Bitcoin naik sampai kisaran 16.800-an. Kalau ini tetap bertahan, maka satu candle ini bisa aja menjadi satu candle yang menentukan Bitcoin kedepannya mau kemana. Karena lagi-lagi candle dengan bentuk doji atau spinning top seperti ini seringkali menjadi candle penentu arah berikutnya. Nah, volume perdagangan sih nggak terlalu gede ya, karena memang mungkin masih Thanksgiving, masih pada liburan. Nah, semuanya lebih jelas ketika kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, Bitcoin buat falling wedge, dan saat ini memang fase koreksi mungkin bisa terjadi pada Bitcoin. Untuk targetnya yaitu di level support. Jadi koreksinya target di kisaran 16.295, 16.300-an something. Artinya adalah kalau Bitcoin di sini dia memang ya sudah jelas ya, ini adalah falling, dia rising, maksudnya rising wedge pattern, dan dia sudah breakdown, dan saat ini mungkin membentuk ABC corrective pattern dan berpeluang turun sampai kisaran 16.300. Kalau di level tersebut cukup kuat, permintaan cukup banyak, demand cukup banyak, bisa aja di level tersebut ketahan nih Bitcoinnya dan kembali lanjut dalam tren kenaikannya. Atau kalau skenario yang lain, mungkin aja kalau buyers itu nggak terlalu kuat, justru didominasi oleh sellers, bisa aja Bitcoin kembali terkoreksi turun lagi, teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan saat ini adalah mampukah Bitcoin bertahan di atas daripada level support 16.300. Jadi kita harus waspadai dulu nih level ini. Ini buat teman-teman yang mau cicil barang yang mungkin nggak sempat beli di harga bawah kemarin. Jadi ini fase koreksi, teman-teman bisa manfaatkan. Bisa nggak nih Bitcoinnya ketahan di kisaran 16.300? Kalau bisa, teman-teman bisa masuk. Nanti dia bakalan kelihatan tanda sentuh level tersebut, kemudian naik sedikit. Nah, itu sudah kita bisa consider sebagai tanda-tanda bahwa ini market bakalan kembali lanjutkan tren bullishnya. Oke, target terdekat sih kalau bisa naik sampai kisaran 17.000. Itu yang kita harus note saat ini. Terus kalau dari segi pergerakan memang so far wajar Bitcoin
ya terlihat wajar aja sih, nggak terlalu gimana-gimana. RSI-nya sendiri juga udah turun, volume perdagangan cenderung turun di hari Jumat ini. Mungkin hari Sabtu, weekend masih bisa turun lagi. Jadi kita akan lihat bener-bener seperti apa. Apakah dengan volume perdagangan yang kecil tersebut, Bitcoin mampu bertahan di kisaran 16.300. Kalau memang mampu, good news teman-teman. Karena kalau kita compare nih, dari segi volume perdagangan di sini, di perdagangan waktu 19 November sampai 21 ini, volumenya sangat kecil. Setelah itu, Bitcoin longsor, turun ya. Tapi dia hanya ketahan di kisaran 15.500, kemudian volume perdagangannya kembali menguat. Which is ini merupakan tanda yang bagus. Jadi hati-hati sama potensi reversal pattern buat teman-teman yang masih short, terutama hati-hati sekali. Kemarin kita sudah naik cukup tinggi ya di sini, bahkan sampai membuat low di sini sama. Jadi sama seperti ya swing low di sini. Jadi sudah dilampaui swing low-nya, artinya adalah pola dari bearish pennant sudah invalid, sudah tidak berhasil lagi, sudah gagal. Nah, maka kita harus melihat seperti apa pola kedepannya dari pergerakan market, karena memang ya mengejutkan sekali sih sebenarnya Bitcoin bisa naik sampai kisaran 16.800, dan saat ini kita mungkin berpeluang juga teman-teman. Di sini ada bottom, di sini pun juga ada bottom, jadi double bottom ya. Kita berpeluang create yang namanya double bottom kalau dilihat dari time frame 4 jam. Tapi kita harus melihat juga seperti apa kondisi market ke depannya, karena ya ini masih indikasi awal. Tapi kalau kita lihat dari gerak-geriknya sih sepertinya memang cukup masuk akal juga kalau Bitcoin masih berpeluang buat bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern. Nanti kita akan melihat Bitcoin dilema ya di kisaran 19.200 something. Di sana mungkin akan menjadi titik penentuan apakah Bitcoin bakalan kembali lanjut naik sampai kisaran 20.000 atau justru dia bakalan kena reject. Oh ya teman-teman, buat mungkin yang ya punya waktu lebih, teman-teman aku sangat rekomen buat teman-teman lihat video aku ya yang kemarin aku baru post. Itu cukup penting. Mana ya videonya, ntar kita masuk ke channel dulu. Nah teman-teman bisa tonton ya, jual ketika the Fed pivot. Ini video cukup penting buat studi kasus. Nah ini kan kita lagi yang namanya menjelang the Fed pivot ya. Karena kalau the Fed pivot itu ternyata tidak seperti yang kita ekspektasikan bersama. Pivot itu dimana the Fed sudah mengurangi kenaikan suku bunga mereka, bahkan cenderung mereka berbalik arah, menurunkan suku bunga yang udah terlampau tinggi saat itu. Jadi itu diharapkan bisa menambah likuidasi yang ada di market, menambah uang beredar yang di market. Itu sangat penting karena banyak orang yang beranggapan bahwa ketika the Fed pivot itu market bakalan bullish luar biasa. Jadi teman-teman aku saranin buat nonton video ini juga. Nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, mungkin pembahasan untuk Bitcoin sekarang itu aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian pengen diskusi lebih lanjut, kalian mungkin punya Telegram, bisa join ya ke komunitas kami. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, sekian aja. Saya Andre. Nantikan update Bitcoin esok hari. Thank you.